Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-temanku semua, para pejuang cuan, pejuang sangkuters ya kan? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan harus teman-teman ketahui juga ya teman-teman ya, di mana sektor kripto adalah sektor yang penuh resiko, oke? Di mana sektor ini adalah sektor terbaik teman-teman ya untuk buang-buang duit, serta sektor terbaik juga untuk menggandakan duit. Jadi gunakan jempol kalian dan finansial kalian sebaik mungkin teman-teman ya. Lantas buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang mengeluh dengan kinerja Bitcoin dan kawan-kawan yang belum ada titik terangnya, sabar dulu teman-teman ya. Biasa setelah halving kita akan melihat penurunan kurang lebih 3 bulan teman-teman ya. Setelah 3 bulan kita akan melihat secara konsisten mengalami rebound ya sampai benar-benar puncak bull run. Semoga saja seperti itu ya kinerjanya. Siklus-siklus sebelumnya kan seperti itu, dan semoga saja bisa terjadi lagi. Nah, dan sebelum kita lanjut teman-teman, alangkah baiknya kalian pergi terlebih dahulu ke dapur ya kan, nyalakan kompor, racik dulu kopinya, dan selamat menikmati secangkir kopi Anda gitu ya. Nah, di mana kalau kita lihat dari segi market cap teman-teman berada di area 26 triliun dolar ya. Sedangkan untuk Bitcoin dominance teman-teman ada persentase kenaikan sebesar 0,3% ya, kali ini berada di area 53,6%. Sedangkan Fair and Greed Index ada kenaikan 1 poin, kemarin 51, kali ini di area 52 ya. Untuk beberapa altcoin termasuk Bitcoin bisa kalian lihat sendiri kinerjanya memang belum begitu bisa kita anggap bagus lah ya, karena memang di sini cenderung Bitcoin ini masih kewalahan gitu ya untuk mempertahankan level kepala 60 ribuannya, walaupun dia naik ke 61, nanti turun lagi ke 60 ribu ya, naik lagi ke 61, turun lagi 60 ribu ya. Kalau Bitcoin ini sampai jebol ke bawah level 59 ribu, maka kita akan melihat Bitcoin mungkin mengalami koreksi kembali ya, bisa sampai di area 52. Itu yang cukup apa ya, bisa dikatakan area yang perlu kita waspadai gitu teman-teman. Nah, efeknya apa ketika Bitcoin sampai ke 52.000 gitu kan? Ya efeknya altcoin pasti akan mengalami yang namanya koreksi yang cukup besar, diskon yang cukup besar juga teman-teman ya. Oke. Jadi kali ini teman-teman ya ada sedikit informasi tentang XRP ya, XRP ini. Ketika hal ini terjadi terhadap XRP teman-teman ya, kita cukup punya 5 XRP aja saat ini. Kita udah bisa loh yang namanya beli mobil baru gitu ya, beli mobil baru, mau beli rumah baru, mau beli tanah baru ya, cukup dengan 5 SRP ketika hal ini benar-benar terjadi terhadap SRP loh. Kalau nggak terjadi ya nggak mungkin kan kita bisa beli gitu kan. Oke, jadi kalau untuk beli 5 SRP itu nggak nyampe 5 dolar ya, secara logikanya seperti itu ya. Ya kita keluarkan budget 10 dolar lah ya untuk kepemilikan daripada SRP, walaupun nggak banyak setidaknya kita punya itu. Oke, kita langsung bahas. Nah, di sini teman-teman SRP hingga 59.873. Sorotan pakar 4 peristiwa besar. Oke. Jadi apakah SRP ini bisa ke area 59.873? Secara logika ya kan, orang gila nih yang bisa membawa SRP ke harga ini ya, hanya orang gila itu teman-teman ya, karena ya bisa dikatakan terlalu halu dan sebagainya gitu ya. Tapi ada pakar menyoroti 4 peristiwa penting nih yang mungkin bisa membawa SRP ke situ. Nah, katanya kan seperti itu. Oke, jadi kita bahas teman-teman ya. Serangkaian komentar komunitas SRP meminta perhatian pada 4 peristiwa yang ia yakini mampu membawa SRP ke harga 59.873 yang berani. Nah, ketika harga SRP memang benar bisa ke sini, seperti yang saya bilang, cukup 5 SRP kita bisa beli rumah baru ya, atau tanah baru ya, beli tanah gitu ya kan, mobil baru dan sebagainya. Nah, dengan klaim bahwa SRP sebagian besar dinilai terlalu rendah. Oke. Pengamat pasar dan pakar industri terus menyoroti atau memproyeksikan target harga yang tinggi ketika terjadinya kenaikan harga yang besar. Namun tidak ada yang berani seperti proyeksi terbaru yang dibuat oleh King XRP, seorang analis dan anggota komunitas SRP. Oke.
Dalam sebuah postingan X, ya, analis dengan nama samaran tersebut menguraikan 4 peristiwa mendatang yang dianggap penting dalam ekosistem XRP dan bagi Ripple. Pemegang XRP terbesar menurut proyeksi masing-masing dari 4 peristiwa ini dapat mendorong XRP ke tingkat yang lebih tinggi ketika hal itu terwujud, ya. Oke, jadi ini King XRP, ya. XRP holders keep on the price on your chart. Oke, jadi 18,57 dolar untuk kinerja XRP, announcement of sentiment, ya. Yang kedua adalah 257 dolar, ya kan, bank partnership and integration. Ini untuk XRP loh, ya. Yang ketiga adalah harga XRP bakal ke 3.748.000, ya, 3.748 US dollar lah, ya. Ripple IPO, oke. Yang keempat adalah 59.873 dolar global CBDC integration. Nah, jadi ada 4 faktor nih yang menurut King XRP ini bisa membawa XRP ini ke area 59 ribuan lah, ya. Yang pertama adalah announcement of sentiment, yang kedua adalah bank partnership and integration daripada blockchainnya XRP, yang ketiga adalah Ripple IPO, yang keempat adalah global CBDC integration, ya. Nah, jadi di sini pengumuman penyelesaian Ripple vs SEC. Peristiwa pertama adalah pengumuman penyelesaian antara Ripple dan SEC dalam pertarungan hukum sedang berlangsung. Perlu disebut bahwa tuntutan hukum yang sudah berlangsung selama lama telah berpindah ke tahanan penyelesaian. Oke, dengan kedua belah pihak bersaing mengenai hukum yang akan dikenakan pada Ripple karena pelanggaran undang-undang sekuritas. Nah, seperti yang saya bilang, ketika kasus ini udah nggak ada, berarti kita membuka jalan tol nih untuk menuju proses harga daripada XRP biar bisa grow up jauh lebih tinggi, ya. Nah, SEC ini menuntut Ripple sebesar 2 miliar dolar untuk membayar dendanya, ya, seperti itu. Jadi masih terjadi, ya, goncangan-goncangan yang luar biasa. Oke, yang berikutnya adalah kemitraan dan bank integration daripada si XRP. Pada awalnya XRP sering disebut sebagai koin bankir, ya, karena apa? Penggunanya sebagai mata uang jembatan untuk transaksi perbankan atau lintas batas. Selain itu, kemitraan Ripple dengan lembaga pengiriman uang dan raksasa keuangan terkemuka semakin meningkat sentimennya. Nah, namun menyusul tuduhan yang diajukan oleh SEC terhadap Ripple pada bulan Desember 2020 mengakibatkan hal ini menurunkan kinerja daripada XRP. Beberapa lembaga keuangan yang terregulasi telah memutuskan untuk menghindari XRP karena takut menangani aset yang dianggap sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Makanya XRP mengalami penurunan. Seperti yang saya bilang, saat ini dulu orang yang terintegrasi di XRP, ya, sektor-sektor perusahaan besar yang dulu sempat masuk ke atau bekerja sama dengan XRP, saat ini sedang wait and see menunggu hasil daripada si XRP. Ketika hasil ini positif, maka kita akan melihat mereka untuk kembali lagi masuk. Nah, yang berikutnya adalah IPO RIA. Kemungkinan XRP sangat menantikan penawaran umum perdana, yaitu IPO dari Ripple, sebuah langkah yang akan menjadikan perusahaan tersebut diperdagangkan secara publik diskusi. Oke. Seputar IPO semakin insentif bahkan belakang ini, ya. Namun CEO Ripple Brian Carringhouse telah mengonfirmasi bahwa hal itu mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, kita memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, ya. Yang terakhir adalah integrasi daripada CBDC global dari XRP. Daya tarik XRP di sektor pembayaran lintas negara telah menarik perhatian beberapa lembaga keuangan terkemuka. Hasilnya positif sebagai mata uang kripto yang juga membantu memfasilitasi pengalaman CBDC yang lebih efisien, terutama untuk transaksi yang melibatkan banyak CBDC dari berbagai negara. Selain itu, Ripple terus menjalani kemitraan dengan beberapa wilayah untuk proyeksi CBDC mereka, termasuk ada Hong Kong, ya. Terus di sini ada mana ini, ya, agak ketutup tuh. Hong Kong, Palau, Montenegro, ya, dan Bhutan. Khususnya proyeksi CBDC Palau telah memasuki tahap 2, tahap percontohan manfaat teknologi daripada XRP Ledger, yang dimana kenapa berkembangan ini pakar industri meroyeksikan situs di mana XRP berfungsi sebagai mata uang jembatan untuk penyelesaian yang melibatkan CBDC. Banyak orang merekomendasikan XRP ke Federal Reserve Amerika Serikat untuk penyelesaian CBDC. Mereka
atau Master King melihat SRP melonjak dari 3,7 dolar ya 3.748 dolar menjadi 59.873 dolar jika integrasi dengan CBDC ini terjadi gitu ya. Tapi kita nggak mulu-mulu harus ke situ ya. Cukup ke 10 atau 20 dolar udah lebih dari cukup. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.